Salam sehat Sobat Dr. Vito. Saya Dr. Handoko Luis, spesialis anak. Hari ini akan membahas tentang COVID-19 pada anak. Simak video ini selengkapnya. Tentu pertama-tama kita akan bahas bagaimana sih anak bisa terinfeksi dengan COVID-19. Nah, jadi anak-anak itu kebanyakan terkena COVID-19 bisa karena paparan dengan orang-orang di luar ataupun dari keluarga sendiri atau orang yang menjaganya. Walaupun COVID-19 pada anak kebanyakan adalah terjadinya ringan, namun perlu diingat bahwa pada anak bisa juga terjadi suatu COVID-19 yang berat dan bahkan pada anak terdapat suatu kondisi MISC atau Multi-System Inflammatory Syndrome in Children yang dapat berakibat fatal dan mengancam nyawa. Adapun gejala-gejala pada anak mayoritas adalah dengan demam, batuk, sesak, di mana pada keadaan Omikron saat ini juga banyak terdapat nyeri menelan pada anak, kemudian terjadi radang tenggorokan, disertai dengan gangguan seperti diare bahkan sampai keadaan kejang. Di masa Omikron saat ini, memang jumlah anak yang terinfeksi COVID-19 meningkat dibanding sebelumnya, namun untuk tingkat keparahan, angka masuk dirawat perawatan intensif, dan kematian menurun. Yang dapat dilakukan apabila anak terinfeksi COVID-19 adalah orang tua jangan panik, lakukan konsultasi dengan dokter spesialis anak untuk menentukan apakah anak kita layak untuk dilakukan isolasi mandiri atau tidak. Apakah anak terdapat sesak yang ditandai dengan nafas yang cepat, atau saturasi oksigen anak di bawah 95% atau tidak. Apabila ditentukan anak kita layak untuk isolasi mandiri, maka orang tua harus melakukan pemantauan terhadap gejala anak setiap harinya, dan melakukan pemantauan suhu tubuh dengan termometer, dan lakukan pemantauan saturasi oksigen dengan oximeter minimal 2 kali dalam sehari. Apakah terdapat obat atau vitamin yang dapat dikonsumsi pada anak dengan COVID-19? Tentu ada obat-obatan simptomatik sesuai dengan gejala yang dapat diberikan oleh dokter, sebaiknya dikonsumsi sesuai dengan dosisnya, dan vitamin-vitamin seperti vitamin C, vitamin D dengan zinc juga dapat dikonsumsi bahkan sampai 2 atau 4 minggu kemudian. Apa yang harus diperhatikan pada anak pasca infeksi COVID-19? Orang tua perlu memperhatikan apakah anak tersebut memang sudah tidak ada gejala atau terdapat gejala sisa yang sering kita kenal dengan long COVID atau post-COVID syndrome. Perhatian perlu ditingkatkan 2-6 minggu pasca infeksi apabila anak mengalami gejala demam atau ada gejala lainnya, karena anak beresiko untuk mengalami MISC atau Multi-System Inflammatory Syndrome in Children di masa tersebut. Protokol kesehatan yang dapat dilakukan adalah menggunakan masker pada anak di atas 2 tahun dan untuk anak di bawah 2 tahun dapat menggunakan face shield. Terlebih lagi, untuk menjaga anak tidak terpapar adalah menghindari untuk keluar dari rumah apabila tidak ada kepentingan yang mendesak, dan juga menghindari kerumunan di luar. Pencegahan yang juga penting adalah vaksinasi, di mana terdapat vaksinasi COVID untuk anak di atas 6 tahun, yaitu 6-11 tahun dengan CoronaVac, dan 12-17 tahun dengan menggunakan CoronaVac atau Pfizer. Maka dapat disimpulkan bahwa COVID-19 pada anak memiliki gejala yang dari ringan sampai dengan gejala berat, sehingga pencegahan melalui protokol kesehatan, imunisasi yang lengkap, itu diperlukan untuk melindungi anak kita dari COVID-19. Apabila anak sudah terinfeksi COVID-19, maka orang tua harus mengkonsultasikan kepada dokter spesialis anak untuk mendapatkan pengobatan dan vitamin-vitamin tambahan yang dapat menunjang penyembuhan dari anak. Pasca infeksi COVID-19, perlu beberapa hal yang harus diperhatikan untuk kemungkinan terjadinya MISC atau terjadinya long COVID pada anak. Sekian video edukasi dari saya mengenai COVID-19 pada anak. Saksikan video-video kesehatan lainnya. Salam sehat Sobat Dr. Vito.
Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.